Salam Rahayu. Menyikapi perkembangan keadaan kemanusiaan dan dunia yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia, dalam menghadapi satu keadaan yang mungkin tidak bisa dihindarkan. Satu keadaan di mana apapun usahanya ya, itu bisa terjadi pada siapapun, khususnya pandemi virus dan juga keadaan iklim, keadaan bumi, khususnya di Nusantara. Ada tema yang hendak saya usung pada hari ini adalah berdamai dengan tubuh, berdamai dengan penyakit atau virus yang memang ini menjadi satu wacana yang memang butuh penelaahan. Kenapa berdamai dengan virus? Virus kan harusnya diberantas. Virus harusnya dibumihanguskan. Tapi kenapa harus berdamai? Kenapa juga harus berdamai dengan tubuh? Yang selama ini kita merasa tubuh ya milik kita sendiri. Namun apakah kita menyadari bahwa rambut itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita perintah, tanpa kita kehendaki bahwa hai rambut kamu berhenti tumbuh. Nyatanya itu tumbuh. Proses-proses enzim dalam tubuh dia bergerak sendiri tanpa kita usahakan untuk bergerak. Nah, ini ada satu makna di mana orang mengelola kesehatan itu dengan cara bagaimana kita berusaha untuk melawan. Namun kita bisa lihat keadaan di sekitar kita bahwa siapapun, entah dia mempertahankan diri atau dia tidak mempertahankan diri, dia bisa terkena virus COVID-19. Dan memang sifatnya probabilistik. Kadang di satu tempat terkena, di tempat itu juga ada yang tidak terkena. Dan tidak bisa kemudian mengeneralkan bahwa semua orang dengan akibat yang sama. Jadi saya ingin menceritakan satu keadaan yang saya alami, bahwa 2 minggu saya tuh ya hampir ciri-cirinya seperti COVID. Ciri-cirinya seperti COVID, jadi saya tidak membaca sebelumnya, membaca tentang bagaimana COVID dan apa itu ciri-cirinya. Jadi di minggu pertama itu entah hari keberapa ya, gejalanya itu seperti semua persendian itu sakit. Semua persendian sakit seperti gejala tipes. Tapi kalau tipes ya pernah saya alami tipes, cuman hanya di persendian. Tapi kalau ini semua urat-urat di dalam kaki dan sampai ke belakang itu sakit semua. Kalau dipegang, disentuh, dipencet sedikit, itu sakit. Itu ciri pertama. Selain sakit, itu tenaga itu lemas. Jadi kalau kita duduk di lantai, kita tidak bisa bangun tanpa menggunakan
tangan, tanpa menggunakan tangan. Saya pikir pada saat minggu pertama memang saya nggak pelajari bahwa apakah ini memang COVID atau bukan. Dan memang saya tidak periksakan apakah ini COVID atau bukan. Tapi dari sisi gejala nanti saya uraikan. Nah, gejala kedua adalah kalau tidur malam dari sore itu mulai dingin kaki dingin seperti kedinginan orang habis hujan-hujanan, seperti itulah. Dari kaki menjalar ke perut bisa sampai sakit, perut kembung, terus kedinginan seperti menggigil. Nah, saya membaca gejala-gejala ini setelah 1 minggu ya, setelah proses pergulatan dengan sakit itu berlangsung. Itu ada pembekuan darah, memang harus saya berusaha untuk minum air hangat karena dingin. Ya itu juga kalau ingat ya, saya biarkan pada saat itu, ini sakit apa? Sakit dan kedua lemes ya, gejala kedua lemes. Gejala berikutnya adalah tenggorokan di sini, seperti ditusuk jarum, cep, batuk. Gejala berikutnya batuk. Batuk kalau malam batuk. Ya entah berdahak, tidak ada dahak memang. Dibilang tidak ada dahak tapi memang gatel. Mungkin dahaknya di dalam, saya nggak perhatiin. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Kemudian demam. Di hari ke-5 mungkin ya, 5 atau ke-6 saya pokoknya minggu pertama itu demam tinggi. Mata saya kalau sore itu udah merah, kemudian panas, demam tinggi, dan kemudian mulai dari situ kepala sakit udah nggak ngelayar gitu, tidak hampir. Dan indikatornya memang seperti itu, saya merasakannya. Apakah ini COVID ya nanti tinggal dianalisis gejalanya. Tapi saya memang tidak periksakan sampai 14 hari lebih itu. Alhamdulillah bisa terbebas. Tidak saya periksakan ke dokter atau ke rumah sakit. Bukan saya tidak percaya, mungkin saya juga tidak begitu perhatian apakah ini kena COVID atau kena sakit biasa. Seperti itu. Jadi ada demam, ada sakit kepala. Nah, di hari ke-7 lah atau 6-7 itu memang sudah mulai hidung mampet. Jadi hidung itu nggak bisa napas. Hidung tersumbat, dua-duanya itu hampir sempat tidak bisa napas. Jadi kita menyedot udara atau mengeluarkan udara itu nggak bisa. Kadang cuman terbuka di satu lubang sedikit, sehingga bantuan napas kadang-kadang dari mulut. Dan ini sampai di minggu kedua itu, dan memang mampetnya hidung ini cukup lama, prosesnya cukup lama, sehingga indera penciumannya nggak ada, kita nggak bisa mencium bau rasa. Jadi sampai minyak, saya kan biasa pakai minyak kayu putih, sampai minyak kayu putih saya cium di ujung hidung, saya tetesin di sini pun tidak terasa, hanya
terasa mentolnya saja, tapi tidak tercium bau minyak kayu putih. Tuh. Nah, itu tidak berasa. Jadi persendian sakit, lemah, punggung sampai punggung belakang itu kayak kayak sakit semua. Terus gejala yang lainnya adalah karena saya mungkin lemahnya di lambung, maka lambung itu mengalami satu keadaan kembung yang terus menerus sampai ke belakang. Punggung sakit, kepala sakit, menggigil. Hampir semua indikasi ketika setelah hari ke-7 saya baca, wah, apakah saya kena COVID? Tapi sudah lemes sekali, udah nggak bisa apa-apa sebetulnya itu. Dan indikasi yang saya alami itu termasuk indikasi berat sebetulnya. Indikasi paling berat, karena hampir semua indikasi ada. Batuknya ada, tidak bisa napas. Dan saya katakan ini memang bukan mengarang-arang ya, keadaannya memang demikian. Kemudian saya sadari, saya di minggu kedua memang paling parah. Saya hanya berujar pada diri pribadi dan juga pada tubuh. Ya, berdamai dengan tubuh yang saya ingin jelaskan di sini, memasrahkan diri. Badan saya ucapkan pada seluruh tubuh saya, badan kalau harus sehat, saya sehat. Saya katakan begitu di dalam tubuh. Dan saya di minggu pertama memang nggak sempat harus meditasi seperti harus duduk, karena kondisinya memang sangat lemah sekali, parah dan lemah. Saya juga mengisolasi diri. Yang saya takutkan itu COVID, yang saya khawatirkan itu mungkin bisa menularkan ke orang lain. Biar saya sajalah yang ya kalau memang harus COVID. Di minggu kedua semakin parah ya, semakin nggak bisa apa-apa di kamar itu. Tapi memang di hari ke-9 ya, ke-9, 10 saya berusaha untuk meditasi, untuk masuk dalam permenungan. Ya, saya berdamai dengan virus. Ya, dalam satu dialog permenungan lah. Kamu hidup, saya hidup. Dan saya biarkan saya hidup untuk menjalankan laku hidup saya. Jadi dalam proses meditatif itu memang yang saya alami itu, hidung pertama ini mulai bernapas lega. Satu lubang hidung mulai bernapas dengan lega. Nah, di hari ke-12, 13, nah mulai itu mulai semakin membaik dan semakin membaik. Saya tidak berobat ke dokter. Saya tidak menyarankan orang untuk tidak berobat ke dokter atau memeriksakan diri. Saya pada saat itu tidak menyangka apakah ini virus COVID atau bukan. Dan saya biasanya memang kalau hanya pilek-pilek biasa ya saya nggak pernah ke dokter. Itu persoalannya kan. Bukan saya tidak mau menyarankan
Yang lain kalau sakit tidak boleh ke dokter. Nampaknya gejala-gejala yang lain yang saya alami itu cukup kompleks, cukup banyak. Dan persendian dan urat itu bukan hanya lemes, memang sakit. Jadi mungkin karena sakit sehingga saya untuk bangkit dari duduk dari lantai ke atas itu tidak bisa langsung menggunakan kaki. Saya harus minta bantuan tangan untuk memegang sehingga saya bisa bangkit dari duduk. Keadaannya di minggu pertama, dari sebagian minggu kedua seperti itu. Demam tinggi pada malam hari khususnya. Biasanya di asar udah mulai mampet dan demam. Udah usai demam mereda itu di pagi hari setelah bangun biasanya reda-reda. Tapi badan tetap lemes. Lemes semua. Nah, saya hanya ingin menjelaskan atau membagi spirit atau semangat juang untuk bisa hidup. Bahwa kehidupan itu memang unik. Hidup itu memang unpredictable. Tapi selama semangat kita masih berjuang untuk bisa hidup, ya biasanya itu juga memberikan energi kepada kita untuk bisa survival untuk bisa hidup. Ya kalau sakit pada minggu pertama, saya hanya bisa melakukan meditasi di minggu kedua. Di minggu pertama saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya memasrahkan diri saya saja. Apakah saya masih hidup atau tidak? Dalam kondisi meditasi itu kan tidak harus duduk. Dia bisa sambil berbaring, sambil tiduran juga bisa memang sebetulnya. Dan spirit untuk kita bisa survival dengan kekuatan keyakinan diri kita bahwa saya akan hidup, saya hidup, saya sehat. Itu memberi impact yang cukup luar biasa. Inilah yang saya maksud dengan berdamai dengan tubuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tubuh saya. Ucapan terima kasih badan, tubuh, otot, terima kasih menemani saya. Memberikan daya pada saya. Darah, terima kasih darah. Memberikan nutrisi dan kehidupan untuk saya. Terima kasih semuanya. Itu adalah contoh bagaimana kita berdamai dengan tubuh. Yang selama ini kadang-kadang kita merasa ya tubuh harus semestinya seperti itu. Tapi ketika kita bisa merasakan bahwa kita itu harus bersahabat dengan tubuh kita, ketika memang dalam kondisi-kondisi seperti itu, baru kita bisa merasakan, oh iya ya, ternyata memang kita tuh ditemani oleh banyak hal, didukung oleh banyak hal mengapa kita hidup. Itulah mungkin yang bisa saya tularkan, setidaknya saya informasikan dari pengalaman pribadi saya. Untuk teman-teman sebagai spirit perjuangan kita dalam mengatasi berbagai problematika di dunia ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang melihat video saya. Rahayu, rahayu, rahayu.